Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pemirsa, pada esok hari, tepatnya di tanggal 17 Agustus 2022, negara kita akan memperingati dan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Selama itulah perjuangan kita menghadapi begitu banyak tantangan dan juga dinamika dalam kehidupan bernegara. Dan di awal kemerdekaan, para founding father kita telah merumuskan nilai-nilai dasar yang kemudian dikristalisasi menjadi 5 dasar yang kini kita kenal sebagai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai the way of life, cara kita memandang, Pancasila sebagai the way of thinking. Namun menjadi pertanyaan pemirsa, menghadapi globalisasi dan juga perkembangan arus zaman yang begitu pesat dan munculnya berbagai ideologi asing di sekitar kita, masihkah Pancasila menjadi sesuatu hal yang penting dan dianggap menarik oleh masyarakatnya? Lalu bagaimana nilai-nilai Pancasila ini dapat kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Bersama dengan itu pemirsa, dalam rangka momen Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun dan juga Hari Ulang Tahun Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sulawesi Tengah, maka pada malam hari ini TVRI Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, maksud kami Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sulawesi Tengah, kemudian mengangkat tema yang akan kami bahas pada malam hari ini mengenai nilai-nilai Pancasila pada HUT AD PPKN ST atau Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sulawesi Tengah sebagai wujud semangat kemerdekaan di masa pandemi COVID-19. Dan tentunya kami akan membahas dalam program Bicara Langsung bersama dengan saya Dian Merdekawati. Pemirsa, saya tidak membahasnya sendiri tentunya karena saya sudah ditemani oleh ketiga narasumber yang nanti juga akan ada narasumber lain yang bergabung bersama dengan kami yang telah hadir di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah. Telah hadir bersama dengan kita di sini ada Bapak Fahrudin Deyambas selaku perwakilan pemerintah, dalam hal ini mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana beliau adalah Kepala Badan Kesbang Pol Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, selamat petang Pak Kaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa TVRI Sulteng di mana saja memantau siaran. Iya, sehat Pak Kaban ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Salam merdeka. Juga telah hadir bersama dengan kita, di sini ada Dr. Haji Muhammad Ali Jenah, Magister Hukum selaku pengurus Asosiasi Dosen PPKN Sulawesi Tengah dan juga dosen Pancasila. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dr. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila, Pak Dr. Ali. Adik merdeka, Dian merdeka. Iya, di Pak. hari ulang tahun kemerdekaan. Iya, alhamdulillah Pak ya. Baik, dan juga hadir bersama dengan kita Ibu Hajah Endah Wahyuning Asih selaku Ketua Umum Asosiasi Dosen PPKN Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir bersama-sama kami sekarang, khususnya kepada Dinda Merdeka. Salam Merdeka, salam Pancasila. Baik, begitu semangatnya ini begitu terasa begitu dari Bapak Ibu sekalian yang hadir. Walaupun di sini saya anak muda, tapi rasanya sepertinya Bapak Ibu ini lebih muda daripada saya di sini. Baik, dan pemirsa, dalam dialog kita pada malam hari ini Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui line telepon interaktif apabila Anda ingin menyampaikan pertanyaan Anda seputar tema yang kami bahas pada malam hari ini di 0451452414. Baik pemirsa, mengawali perbincangan kami pada malam hari ini, saya akan ke Pak Dr. Ali. Pak Dr. Ali, kalau kita bicara mengenai Pancasila ini tentu tidak lepas dari momen kemerdekaan memang. Dan kalau bicara mengenai lahirnya Pancasila, umumnya kita memang sudah dapat pengetahuan dari bangku sekolah. Tapi mungkin pemirsa di rumah ada yang mungkin lupa atau mungkin juga belum tahu jelas mengenai bagaimana lahirnya Pancasila ini. Yeah. Mungkin Pak Dr. Ali bisa menjelaskan. Jadi kita berbicara tentang Pancasila itu, pertama nama Pancasila itu sendiri dicetuskan oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Beliau berpidato dalam sidang BPUPKI dalam rangka menjawab pertanyaan dari Dr. Rajiman. Waktu itu membuka sidang tanggal 28 Mei. Dr. Rajiman menyatakan kalau kita Indonesia merdeka, apa kira-kira dasar negara kita? Maka 3 orang muncul tokoh bangsa kita, yaitu Mayamin, Sutomo dan Insinyur Soekarno. Tapi Insinyur Soekarno itu hebatnya begini. Dia pidatonya itu kalau dasar negara kita dia namanya Pancasila. Itu hebatnya Soekarno itu. Nah, Dr. Ali, tetapi kalau nilai-nilai Pancasila itu lahir bersamaan dengan
lahirnya bangsa Indonesia. Lama sekali itu. Oh, lama sekali itu. Jadi nilai-nilai Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial itu bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, bersamaan begitu Pak Dr. Alia, ini menarik. Artinya berarti lahirnya 5 poin yang sudah dikristalisasi ini tentu ada latar belakangnya. Adakah latar belakang historis yang menjelaskan ke-5 poin ini? Ya, jadi Soekarno hanya namanya itu, walaupun sila-silanya tidak sama dengan apa yang kita kenal secara yuridis formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu. Setelah pidato Soekarno itu maka dibahas oleh Panitia 9, kemudian lalu dicetuskan di dalam pembukaan Undang-Undang 45 yaitu di alinea keempat. 5 sila itu, ya, 5 sila itu, ketuhanan dan seterusnya itu adalah satu kesatuan yang utuh. Artinya sila pertama menjiwai sila kedua, sila kedua dan seterusnya menjiwai sila kelima, sila kelima dijiwai oleh sila keempat dan seterusnya begitu. Jadi satu kesatuan utuh Mbak Dian yang tidak bisa kita pisahkan. Nilai-nilainya juga begitu. Jadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat nilai ini sesuatu yang berharga, yang kita junjung tinggi. Nah, oleh karena itu bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai itu. Dan itu tidak boleh kita pisah-pisahkan. Tidak boleh nilai ketuhanan tersendiri, nilai kemanusiaan tersendiri, tidak boleh gitu. Artinya kita tidak boleh terlalu dominan atau fokus hanya ke satu sila begitu ya? Iya, tidak boleh. Kalaupun satu sila itu dihilangkan itu tidak bisa begitu? Tidak boleh. Tidak boleh. Sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai sila-sila di bawahnya. Sila di bawahnya itu dijiwai oleh sila-sila di atasnya. Itu satu kesatuan utuh yang bulat dan menyeluruh. Begitu, Mbak Dian. Baik, Pak Dr. Ali sudah membuka wawasan kita. Saya ingin menanyakan pendapat Pak Kaban. Pak Kaban selaku juga dari Kesbangpol. Apakah ada latar belakang historis yang secara khusus? Kenapa kemudian ada sila pertama harus ketuhanan, sila kedua harus kemanusiaan yang adil beradab, dan seterusnya begitu? Adakah hal yang memang melatar belakangi sampai kemudian 5 nilai yang sungguh saya katakan ini adalah kristalisasi pemikiran yang begitu tinggi begitu, kemudian bisa terbentuk? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dian Merdekawati. Iya. Ya, terkait dengan Pancasila ini, saya perlu mempertegas bahwa ini digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Bahwa nilai-nilai luhur ini ada di antaranya adalah semangat religi kita. Dan semangat kemanusiaan dan seterusnya. Baik. Dalam rangka menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Baik, Indonesia. Pak Kaban, mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai betapa indahnya Pancasila ini juga nanti dengan Ibu Enda dan juga Pak Dr. Ali tentunya. Namun kita harus jeda dulu karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib bagi Kota Palu dan sekitarnya. Kami akan segera kembali. Pemirsa, Anda kembali dalam program Bicara Langsung, masih membahas mengenai tema yang kami bahas pada malam hari ini dengan menghadirkan juga di studio ada Pak Kaban di sini, Pak Kaban dari Kesbangpol Sulawesi Tengah, dan juga ada Ibu Hajah Endah dan juga ada Pak Dr. Ali yang hadir bersama dengan kami di Studio 1. Baik, Pak Kaban, melanjutkan apa yang menjadi perbincangan kita tadi bahwa memang Pancasila ini ternyata tidak serta-merta terbentuk begitu saja. Ternyata ada hal yang melatar belakangi historis. Nah, Pak Kaban tadi sempat menyentil sedikit di awal sebelum tadi kita jeda. Nah, sekarang mungkin Pak Kaban bisa melanjutkan lagi bagaimana keindahan hubungan antara sila pertama sampai ke sila kelima ini. Kalau kita cermati betul itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa di dalam alinea per alinea itu menunjukkan bahwa kemerdekaan yang kita capai ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebutannya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bahwa kita bisa merdeka ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hal yang tidak mungkin bisa terjadi dengan kekuatan senjata modern dari penjajah. Dengan senjata yang kita miliki, kita bisa merdeka. Tetapi karena ada pertolongan serta semangat nasionalisme yang dimiliki oleh para pemuda pada saat itu, dengan semangat Sumpah Pemuda, bersatu, bertanah air satu, berbangsa satu, dan bertanah air satu, ini yang membuat kemudian atas berkat rahmat Allah tadi, kemudian di dalam alinea terakhir, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa semua yang kita raih, semua yang kita dapatkan adalah atas bimbingan dan doa dari kita dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, maka Pancasila menempatkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, yang kemudian sila-sila selanjutnya dijiwai dari semangat ketuhanan yang Maha Esa. Ingat, bangsa kita adalah bangsa religi dan sejak dulu, oleh karena itu ketuhanan yang Maha Esa ditempatkan sebagai sila pertama dari 5 sila yang ada. Baik, sungguh menarik begitu ya. Ternyata ada hal yang tersimpan di balik Pancasila ini yang begitu indah begitu. Begitu indah, dan Tuhan menciptakan keragaman, perbedaan itu begitu indah kepada bangsa ini untuk kemudian kita hidup dalam keragaman, hidup di dalam perbedaan. Benar. Yang kemudian kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita hidup dalam kedamaian. Dan harus terbiasa dengan perbedaan. Kalau tidak, maka kita akan tidak pernah bersatu. Dan semangat Bhinneka Tunggal menjadi semboyan kita untuk bersatu. Ya, nah, dan keberagaman kemajemukan ini telah disadari oleh founding father kita waktu mereka merumuskan nilai-nilai dasar ini. Ibu Endah, apa tanggapan Anda tentang kemajemukan yang ada di negara kita ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi kemajemukan yang ada di Indonesia ini merupakan harta yang luar biasa. Kenapa? Karena dari kemajemukan ini muncullah Bhinneka Tunggal Ika. Karena kemajemukan ini membuat kita tahu bahwa bertoleransi itu sesuatu yang sangat berharga. Iya. Di mana di dalam sila-sila Pancasila itu kita harus menyadarkan diri masing-masing bahwa kita ini hidup bermasyarakat, harus saling toleransi, menghargai, dan kita harus memberikan suatu wacana kepada masyarakat itu sesuatu yang selalu baik. Jangan berpikiran selalu kepentingan pribadi di atas segala-galanya. Di dalam hubungannya dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu menyatukan semua persepsi yang membuat kita muncul nama NKRI. Nah, sehingga dari situ kita tahu bahwa tanpa kemajemukan ini kita tidak akan mendapatkan itu kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu bukan dari salah satu yang memiliki nama satu agama atau satu suku, tapi dari kemajemukan itulah yang memerdekakan kita. Baik, Ibu Endah, menarik kita membahas mengenai kemajemukan dan juga keragaman. Saya jadi teringat pada bagaimana kemudian kita tahu terjadi perubahan dalam Piagam Jakarta karena ada kisah yang melatar belakangi. Saya ingin menanyakan hal ini pada Pak Dr. Ali. Pak Dr. Ali, kalau kita belajar dalam tes wawasan kebangsaan, memang teori wawasan kebangsaan, kita tahu bahwa Piagam Jakarta itu kemudian ada beberapa perubahan begitu. Bagaimana cerita sejarahnya itu? Nah, coba lihat. Tadi saya mulai dari pidato Supomo, pidato Yamin, pidato Soekarno, kan itu rumusan sila-silanya kan tidak sama dengan apa yang kita kenal dengan Pancasila sekarang. Betul. Nah, yang pertama itu setelah BPPKI dibentuk PPKI, maka waktu itu ada Panitia 9 yang merumuskan yang namanya cetuskan Piagam Jakarta Muqaddimah Undang-Undang 45. Itu sudah disepakati. Tetapi ternyata ada 7 kata di sila pertama itu dihilangkan, dan umat Islam waktu terhela, oke, demi persatuan, demi kesatuan, mari kita bersama-sama. Nah, akhirnya konsensus utama yang seperti dikatakan Pak Kaban tadi adalah seperti yang tertera dalam pembukaan
alinea keempat. Keempat. Itulah yuridis formalnya yang sahnya. Itu. Dan itu saya ingin tambahkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah prima causa, sebab daripada segala sebab. Ya, kenapa ada manusia? Karena ada Tuhan. Kenapa ada persatuan? Karena ada Tuhan. Kenapa kerakyat? Karena ada Tuhan. Jadi keadilan karena Tuhan kan. Ya begitu. Paling ada sebab begitu antara satu sila dan sila lain ya. Iya, itu berurutan. Dan sebab dari segala sebab, prima causa namanya itu adalah nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, baik, saya akan menanyakan ke Pak Kaban. Pak Kaban, sudah dijelaskan juga oleh Pak Dr. Ali tadi mengenai bagaimana Pancasila ini lahir, kemudian keindahan di baliknya. Lalu saya ingin menanyakan apa yang membedakan ideologi Pancasila ini dengan berbagai ideologi asing yang ada, yang saat ini bermunculan di sekitar kita juga tentunya. Baik, tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup dalam masyarakat global. Banyak ideologi-ideologi yang hidup berdampingan dengan Pancasila. Liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Tetapi Pancasila adalah ideologi yang diambil, dilahirkan dari gagasan-gagasan bumi Nusantara. Berbagai kearifan lokal. Karena itu inilah yang menjadi ideologi dasar kita bernegara. Patut sebenarnya kita memberikan apresiasi dan penghormatan dan serta penghargaan yang tinggi kepada para pendiri bangsa. Kenapa saya katakan demikian? Telah mengamanahkan Pancasila ini kepada kita untuk kemudian kita lanjutkan amanah ini untuk kita implementasikan. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak negara-negara terjadi konflik di negaranya, banyak yang negara-negara bubar di negaranya itu karena ideologinya tidak mampu mengakomodir kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Sementara Pancasila ini yang memang dilahirkan dari bumi pertiwi, dari nilai-nilai luhur bangsa, sudah bisa saya pastikan itu akan menjadi, akan dipertahankan oleh anak bangsanya. Kenapa? Karena digali dari, dan itu memang milik kita. Kemudian dituangkan menjadi satu, yaitu namanya Pancasila. Dan inilah yang kemudian mempertahankan Indonesia hingga 70 tahun kemerdekaan. Dan saya yakin dan saya percaya bangsa ini akan terus nanti menjadi besar. Kenapa? Karena Pancasila menjadi dasar kita bernegara, ideologi bangsa yang memang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa. Dan tidak mungkin ideologi negara lain, ideologi bangsa lain bisa hidup di sini yang memang bukan milik kita. Menarik sekali tadi pernyataan statement dari Pak Kaban mengenai bahwa ideologi tidak mampu mengakomodir kehidupan bangsa. Ada sebuah ideologi yang tidak mampu mengakomodir kehidupan bangsa. Artinya ideologi Pancasila ini kalau digantikan dengan ideologi lain tidak bisa. Bukan cuma tidak bisa, sudah bubar negara ini. Kenapa? Karena amanah kita di dalam pembukaan Undang-Undang 45, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Apabila ini mengalami perubahan, NKRI sudah tidak ada. Oleh karena itu, satu-satunya bagian daripada Undang-Undang Dasar yang tidak bisa diamandemen adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menarik sekali. Saya akan menanyakan tanggapan Ibu Endah. Ibu Endah, ternyata ideologi Pancasila ini memiliki keistimewaan yang sedemikian. Bagaimana pandangan Anda, Ibu Endah? Luar biasa. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia. Dan itu kita harus paham dan bisa diamalkan. Karena Pancasila itu merupakan pedoman yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, hubungannya dengan ideologi berarti kita mau tidak mau harus ikuti aturan itu. Sebagai warga masyarakat yang baik, hubungannya dengan asosiasi, kita harus mengaplikasikan. Nah, tugasnya asosiasi harus membudayakan. Nah, itu kalau Pak Kaban tadi bilang itu dari roh, daripada leluhur-leluhur kita. Jadi kita harus membudayakan itu bahwa Pancasila itu suatu ideologi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Baik, gitu. Ibu Endah mengatakan tadi bahwa kalau dari asosiasi tugas kita mengaplikasikan. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu semangat kemudian adanya asosiasi dosen PPKN Sulawesi Tengah. Di sini Ibu Endah selaku Ketua Umum mungkin dapat menjelaskan kapan berdirinya, lalu kemudian apa sebenarnya tujuan dari asosiasi dosen PPKN Sulawesi Tengah ini. Baik, berdirinya asosiasi ini adalah tanggal 18
Agustus 2021 yang bernamakan Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sulawesi Tengah. Ya. Jadi pusatnya ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Dia tidak memiliki cabang atau atasan. Satu-satunya di Iya, Wow. dia ini Ya. adalah satu-satunya di Indonesia, baru di Sulawesi Tengah. Makanya dari pihak pemerintah sangat menyepot adanya asosiasi ini, merupakan, kalau Pak Gu bilang, merupakan kebanggaan, Ya. karena bisa mencetuskan salah satu keinginan dari masyarakat Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah ini, Pancasila itu hadir gitu. Selanjutnya asosiasi ini sendiri anggotanya terdiri dari para dosen, para pemerhati, dan orang-orang yang aktif di dalam menggerakkan Pancasila itu sendiri. Itu termaktub dalam ADART. Selanjutnya untuk tujuan kami, karena melihat khususnya di Sulawesi Tengah ini sangat diperlukan penyadaran publik tentang membudayakan Pancasila, dan kita menginginkan bahwa Pancasila itu bisa dimaknai oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, sehingga kita ingin menyebarluaskan Pancasila ini, bukan ekspansi. Kalau ekspansi itu sesuatu yang belum kita miliki terus kita adakan perluasan daerah atau wilayah. Tapi kalau ini menyebarluaskan dalam arti masyarakat harus lebih mengerti ini, paham ini gitu. Selanjutnya kita juga ingin menguatkan melalui beberapa kegiatan pelatihan. Kalau tadi sempat saya dengar ada P4 gitu dulu ya. Iya. Iya. Kalau sekarang kan memang suasana sudah berbeda. Di dalam aturan-aturan berbedanya pimpinan, berbeda juga cara kebijakannya. Di samping itu dengan adanya COVID, kalau tema saya tadi adalah COVID-19, Iya. walaupun kita dalam kondisi COVID, kita tetap semangat melalui virtual, dan begitu juga pemerintah. Saya lihat Pak Kaban selaku Kesbangpol, beliau membawahi, beliau melalui media-media yang ada gitu, virtual dan lain sebagainya. Kita ingin memperluas ini melalui semacam itu juga yang telah kita laksanakan juga. Selanjutnya kita juga ingin mengaplikasi dan mengkaji daripada Pancasila ini kepada teman-teman yang memang aktif dan bergerak di dalam kependidikan Pancasila itu sendiri, sehingga nanti bisa dirasakan oleh anak didik, masyarakat, terkhusus adalah masyarakat yang paling bukan juga bilang terbelakang, karena Indonesia ini kalau dibilang terbelakang, kita sudah ada semua area transportasi, sudah terjangkau walaupun dengan apa itu namanya yang bisa terbang-terbang itu drone apa? Drone. Iya. Nah, itu juga bisa teraplikasi melalui media-media itu. Jadi kita ingin mengkaji lebih dalam kepada pemerintah, khususnya kita mau menginginkan adanya kesinergisan atau kinerja yang baik, yang nantinya akan hadir selain Pak Kaban adalah Bapak kita Dewan Provinsi, sebagai nanti semoga bisa beliau memberikan suatu apresiasi sehingga kegiatan-kegiatan asosiasi ini bisa berjalan Bisa gitu, berjalan Bro. konsisten. Sehingga juga ada nanti konotasinya, koneksinya dengan mass media, baik itu TVRI, karena kami tahu TVRI dan RRI ini merupakan media yang sangat-sangat digemari oleh masyarakat. Iya. Jadi kalau kita membumingkan Pancasila lalu melalui media-media ini, juga melalui blog-blog Facebook, saya pikir itu Media akan sosial lebih gitu ya. meningkatkan komunikasi lagi kita teman-teman ini, bahwa Pancasila ini lebih indah daripada sinetron gitu kan. Betul, itu yang kita mau kita akan sampaikan galakkan, begitu ya. kita akan galakkan mungkin dialog-dialog, itu salah satu program kami melalui media yang kita hadir juga di sini. Humas saya juga hadir, Pak Jisma dengan Pak Agis. Kita ingin menghadirkan ini supaya masyarakat tahu bahwa di TVRI ini ada program ini, di RRI ada program ini yang menyangkut tentang pendalaman penguatan Pancasila gitu. Oh, saya sangat terkesima begitu, karena Baik. ini baru pertama di Indonesia, katakan Baik. seperti itu ya. Tentunya Ibu Endah juga berharap di daerah-daerah lain juga dapat terinspirasi melakukan hal yang sama tentunya Ibu Endah ya. Insyaallah, amin. Lalu Ibu Endah, kalau program-program yang sudah dilalui, ini sudah 1 tahun ya, nanti Baik. kalau tanggal 18 ya, Baik. 1 tahun hari ulang tahun Baik. Asosiasi Dosen PPKN Sulawesi Tengah. Apa Baik. yang sudah dilakukan tadi selain apa yang tadi Alhamdulillah. disebutkan? Kami 1 tahun usianya, kalau Bapak pembina kita Pak Dr. Ali Jena dan Pak Mulyono bilang belum banyak ditahu orang, tapi program yang kita jalankan sudah 39 program. Wah, banyak itu Bu Endah. Iya. Apa saja itu Bu Endah? Program kami adalah sebagai asosiasi tentu kita membutuhkan tindak lanjut perjalanan program ini bisa dilaksanakan di tingkat grassroots atau akar bawah.
itu yang memiliki adalah kabupaten dan kota. Maka kita mengadakan penguatan struktural di tingkat kabupaten dan kota. Yang alhamdulillah karena asosiasi ini yang meng-SK-kan adalah Pak Gub, yang bertanggung jawab adalah gubernur, itu tidak menutup apakah itu nanti Pak Judi atau Pak siapa, yang jelas adalah gubernur. Jadi alhamdulillah di tingkat kabupaten kota yang menjadi penanggung jawab adalah bupati atau wali kota. Jadi kita sudah mensosialisasikan penguatan struktural di tingkat kabupaten kota, salah satunya Toli-Toli, Poso, Luwu, dan akan menyusul berikut-berikutnya di kabupaten. Selanjutnya kita juga mengadakan penguatan sumber daya manusia tentang Pancasila kerjasama dengan adat, majelis-majelis yang kita sudah lakukan dengan suku Da'a. Sudah ada kita semacam MOU karena mereka tidak mau MOU, mereka maunya cuma baku mengerti. Jadi baku mengerti, tidak ada MOU, kita baku mengerti saja. Jadi beliau menyambut setiap tanggal 25 bulan berjalan itu kita adakan penguatan Pancasila di suku Da'a. Iya, selanjutnya kita juga ada berkinerja dengan jamaah-jamaah pengajian, baik di Poso maupun di Palu. Baik, luar biasa apa yang sudah dilakukan. Memang seperti kata Ibu Endah, belum kelihatan tapi ternyata banyak hal yang sudah dilakukan. Baik, saya akan ke Pak Kaban. Pak Kaban, menanggapi hal yang tadi sudah disampaikan oleh yang disampaikan oleh Ibu Endah. Namun kita tahan dulu karena kita harus jeda. Pemirsa, pembicaraan kita dalam dialog bicara langsung masih akan terus berlanjut. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Bicara Langsung dan kami melanjutkan diskusi kami pada malam hari ini. Dan di sini bersama dengan kita sudah bergabung Pak Dr. Insinyur Alimuddin Pak Ada MS selaku Ketua Komisi 4 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Saya menyapa Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Terima kasih untuk hadirnya Pak, walaupun padat ya hari ini sepertinya. Sangat padat. Ini sudah berapa kali tadi ini, iya, mulai pagi sampai sore ya. Baik. Pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan kami dan saya akan ke Pak Dr. Ali. Pak Dr. Ali, setelah tadi kita membahas mengenai bagaimana lahirnya Pancasila, kita ingin lebih tahu mengenai nilai-nilai pengamalan Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima begitu. Sila pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang Bapak katakan dan juga tadi Pak Kaban jelaskan mengenai kemajemukan kita. Lalu dalam pengamalan sila pertama ini, apa yang kira-kira Bapak lihat, adakah hal yang mungkin masih menjadi kendala dalam kehidupan berbangsa bernegara kita dalam pengamalan sila pertama ini? Ya. Yang pertama saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa bahwa pengamalan nilai-nilai sila-sila terutama sila Pancasila yang pertama itu alhamdulillah sekarang sudah semakin kita lihat ya nuansanya di masyarakat. Yang pertama itu kita hayati dulu Tuhan Yang Maha Esa itu adalah kita yakin adanya Tuhan kan. Jadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang yakin adanya Tuhan. Nah, kalau sudah kita yakin adanya Tuhan, berarti kita harus menyembah kepadanya. Ya kan, apa yang Dia perintahkan kepada kita, kita laksanakan. Apa yang kita larang, apa yang dilarang oleh Allah, Tuhan ya kita jauhi gitu. Nah, misalnya contoh saja implementasinya. Saya ini yang dulu ya, kalau saya waktu mahasiswa dulu, minta maaf nih, bukan menyinggung adik Dian ini yang saya dulu di waktu mahasiswa ada ya, teman-teman saya hampir jarang yang pakai jilbab begitu. Saya ini yang Islam Dian ini minta maaf ya, bukan Dian tidak berjilbab tidak ini ya. Tapi sekarang hampir seluruhnya mahasiswa saya itu di Unpad dan teman-teman saya pakai jilbab semua. Ini kan pengamalan dia, salah satu pengamalan saja saya. Kan dia tadi minta pengamalan ya, nah kalau gitu. Yang kedua, nah mungkin memang kalau masalah persoalan yang masih ada tentu banyak sekali. Seperti singgung oleh Pak Kaban tadi, ada paham-paham radikal dan sebagainya yang hanya menyatakan bahwa dia sajalah yang paling benar, orang tidak benar. Nah itu yang salah juga itu. Saya kira kita benar, orang juga kita harus hargai kebenaran orang lain sehingga kita tidak ada konflik di antara kita. Memang ini persoalan implementasi
Di bawah ini yang kadang-kadang memang terjadi benturan-benturan, kadang-kadang begitu Diannya, benturan itu yang kita kehendaki. Dan makanya paham-paham radikal mungkin ini bisa dijelaskan oleh Pak Kaban tadi yang Kaban nanti ya. Baik, mungkin Pak Kaban ingin menambahkan apa yang sudah ditanggapi oleh Pak Dr. Ali. Jadi begini, kita sekali lagi saya ulangi, kita patut bersyukur kepada para pendiri negara Vonnevaden telah menitipkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa. Dan tadi saya katakan awal bahwa banyak negara bubar, banyak negara konflik karena ideologinya tidak mampu mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, terkait dengan itu, selain landasan ideologi kita adalah Pancasila, ada lagi yang namanya landasan konstitusional. Itu yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 45. Ini luar biasa dari 37 pasal yang ada di situ, itu mengakomodir sedikitnya, mengimplementasikan landasan ideologi Pancasila, sedikitnya 14 hak-hak warga negara dijamin oleh konstitusi, undang-undang tertinggi. Hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan pekerjaan. Dan tidak kalah pentingnya, hak untuk berkeyakinan sebebas-bebas. Nah, ini yang luar biasa dari pendiri bangsa, sudah mampu. Kondisi di 70 tahun yang lalu dibaca dengan baik oleh para pendiri bangsa. Itu implementasi untuk sila pertama begitu Pak Kaban ya? Tidak, untuk semuanya sudah. Saling menjiwai dan saling menjiwai. 14 hak-hak warga negara dijamin oleh konstitusi. Dan negara diwakili oleh pemerintah wajib menyiapkan itu. Kenapa? Konstitusi sudah mengamankan. Hak mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan kesehatan, makanya ada BPJS. Hak untuk mendapatkan pendidikan, 20% APBN dan APBD diakomodir dalam anggaran. Yang tadi Bapak jelaskan mengenai pengamalan sila pertama. Karena di antara 5 sila ini saling menjiwai dan dijiwai seperti yang Pak Kaban juga sudah jelaskan tadi. Saya ingin langsung ke sila kedua mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pak Kaban, kita melihat situasi kondisi masyarakat secara umum ya di Indonesia begitu, pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini misalnya saya ambil satu contoh kasus kekerasan seksual dan kemudian bentuk-bentuk kekerasan lainnya juga. Itu masih menjadi hal yang sepertinya sering kita dengar begitu di pemberitaan. Apa yang sebenarnya kita perlu lihat dalam hal ini, dalam penerapan sila kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab? Ya, jadi kalau kemanusiaan yang adil dan beradab harus kita pahami betul bahwa kita adalah masyarakat global. Masyarakat yang hidup tidak sendiri, saling kait berkait. Dengan HAM misalnya, bahwa apa yang kita lakukan apabila melakukan pelanggaran akan disoroti oleh masyarakat bangsa lain. Kita bisa diproteksi, bisa diproteksi oleh masyarakat bangsa lain sehingga kita hubungan kita dengan masyarakat global akan terganggu. Oleh karena itu, maka dan harus kita menjaga kehormatan hak asasi manusia. Tidak boleh lagi tidak. Dan ini ada di dalam hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Tinggal apa yang terjadi sekarang ini adalah kasuistis. Tetapi bagaimana aparat penegak hukum, polisi, kejaksaan, dan sebagainya ini memperkuat dan menjadikan hukum sebagai panglima sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan seperti masalah tadi disebutkan itu. Demikian. Baik, Pak Dr. Alimudin, apa tanggapan Anda mengenai kasus pelanggaran HAM yang terjadi yang tentunya ini melanggar atau tidak sesuai dengan sila kedua kita? Iya, saya kira begini ya, memang apapun ya, kalau kita melihat masih banyak pelanggaran HAM ya, terhadap ya mungkin terhadap anak-anak, terhadap buruh, ya ini masyarakat kita yang lain. Saya kira ini menjadi atau kritik juga. Kita harus sadari bahwa ya Pancasila begitu baik ya, diatur kemudian tertulis ya itu dengan nyata. Tapi dalam implementasinya masih banyak saya kira. Ini memang pekerjaan kita semua pemerintah ya, yang harus yang betul-betul ke depan ini harus betul-betul kita seriusi. Tidak bisa tidak lagi karena ini terjadi. Harusnya memang kita lihat ya banyak kita lihatlah yang terjadi, banyak kasus-kasus yang terjadi itu tidak terselesaikan. Ya, menurut saya ini harus betul-betul penegak hukum kita lebih tegas lagi. Ya, lebih cerdas lagi. Yang lebih tegas begitu Pak Dr. Harus. Alimudin, itu saya kira tidak karena ini negara kan satu kesatuan yang diharapkan tadi harusnya lebih baik ke depan. Karena kita negara modern sekarang semuanya itu
saat kita bicara orang semua bisa dengar. Oke, Itu negara harus, ya. satuan kesatuan. Nah, kita langsung Iya. berbicara ke sila ketiga Iya, nih, iya. Persatuan Indonesia. Iya. Nah, dalam hal ini kita juga tahu nih ada berbagai kasus yang pernah kita dengar mengenai Betul. kelompok-kelompok separatis Betul. bersenjata yang kemudian ingin memecah Iya. belah persatuan Indonesia. Iya. Lalu juga kalau persatuan Indonesia ini kan kita bicara mengenai nasionalisme, Betul. cinta tanah air. Iya. Bentuk-bentuk cinta tanah air seperti apa, Pak, yang bisa kita terapkan Iya. dalam dewasa ini? Kalau bentuk-bentuknya harus kita berterima kasih lah. Beberapa hal kita sudah mendapatkan. Tapi yang kita tadi, yang saya mau lihat ada separatis lah misalnya. Ini memang karena ya tadi sebenarnya belum adil ya. Mungkin mereka belum adil. Mereka diperlakukan masih belum seperti yang mereka harapkan. Itu saya bilang kembali lagi ini pekerjaan kita. Ya, pekerjaan pemerintah, kemudian DPR, eksekutif, legislatif, untuk semua, termasuk pusat. Ini kemarin saya baru terima demo lagi. Oke. Demo yang memang masyarakat menuntut bagaimana hak-hak mereka, bagaimana KBM, bagaimana harga yang naik semuanya, kemudian bagaimana tenaga kerja dan sebagainya, pelanggaran terhadap mereka, bagaimana keselamatan mereka. Ini nyata di depan kita. Saya kira ini bukan main-main dan ini harus kita saya bilang tadi harus kita perhatikan. Kalau kita di demo kemarin juga saya talk show, dia bilang DPR tidak gunanya, bubarkan DPR. Saya bilang kita terima. Itu otokritik dari masyarakat yang merasa peran kita tidak ada. Oke. Ya saya kira itu menurut saya bagus sekali. Saya bilang Pak bagus Pak, dan itu menjadi kita juga melihat bahwa sebenarnya apa peran kita. Ya sama juga misalnya orang-orang lihat kita misalnya ini saya contohkan saja implementasinya. Ini yang DPR berangkat saja. Ya kan enak sekali. Saya bilang bukan apa, karena memang bicara undang-undang, bicara perda, kita harus konsultasikan karena tidak. Nah itu saya sampaikan ini supaya orang tahu bahwa kita bekerja, kita berangkat karena kita kerjakan. Ya. Dan Pak Dr. Alimudin juga menyebutkan soal demonstrasi. Ini bagian dari sila keempat. Kalau kita hubungkan mengenai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selama ini, apakah kebebasan berapresiasi ini memang seperti demo juga itu sudah mendapatkan porsi yang benar dan juga sudah ditanggapi oleh Bapak juga dalam hal ini juga sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya kira untuk Sulawesi Tengah itu sudah sangat bagus ya, sangat akomodatif ya. Jadi saya lihat aparat kita kalau asal demo mau berapa orang, mau 3 orang, mau 4 orang, mau 100 orang, saya pernah terima 15.000 orang. Saya pernah diminta salat sama-sama di jalan, saya salat sama-sama di jalan sama yang demo-demo itu. Menurut saya kalau soal itu sudah cukup ya. Sudah ada kebebasan berpendapat, Pak, ya? Iya, untuk Sulawesi Tengah. Ya. Dan memang kami juga DPR, ya walaupun dimaki-maki juga seperti itu, kami terima. Ya. Selalu saya sampaikan, misalnya bilang bisa 10 orang, saya bilang itu kita punya Baruga bisa membuat berapa? Bisa 30 ke 30. Kalian bawa baliho, bawa spanduk di orang itu. Kalian foto-foto saya tidak apa-apa. Kita terima. Oke, baik Pak Dr. Saya kasih kesempatan seperti itu. Baik. Saya akan ke Pak Dr. Ali. Pak Dr. Ali, saya ingin juga menanggapi sedikit mengenai sila ketiga. Sila ketiga selain nasionalisme yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Alimudin, ada juga sikap patriotisme. Kalau patriotisme ini kan bicara mengenai rela berkorban bagi bangsa. Kalau pada zaman penjajahan kan rela berkorban ini kita jelas melawan penjajah. Kalau bentuk patriotisme di zaman sekarang itu bentuknya seperti apa, Pak Dr. Ali? Saya kira bentuk patriotisme sekarang bentuknya ya memang berbeda sebelum kita merdeka. Misalnya terbentuknya asosiasi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini kan bentuk patriotisme. Ya, dosen-dosen bukan hanya dia mengajar secara formal di perguruan tingginya, tetapi dia juga ke masyarakat seperti talk show begini kan. Ini kan masyarakat tahu tentang bagaimana keberadaan Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan dalam rangka membudayakan, membumikan, menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila. Itu kan. Yang kedua umpamanya, banyak mahasiswa kita yang alhamdulillah banyak jadi relawan-relawan. Contoh saja dengan adanya musibah kita di Teruy kan, banyak sekali relawan kita itu kan bentuk patriotisme. Nah ini kan ya jadi bukan hanya angkat senjata begitu saja. Nah itu bentuk dulu. Sekarang ini banyak relawan anak-anak muda-muda kita. Kasihan dia terjun di jalan kadang-kadang ya walaupun biasa mengganggu di jalanan itu ya. Tetapi itu kan bentuk bentuk kepedulian mereka, kesukarelawan mereka terhadap
nasib bangsa yang ditimpa musibah. Seperti juga kita musibah kita dulu di sini kan luar biasa kan, dari mana-mana seluruh Indonesia datang kan, dari mana-mana kan datang. Itu kan patriotisme, cinta tanah air kita. Sama dengan istilahnya kan badan kita ini. Di mana kita sakit, semua badan serba sakit. Kan begitu. Itulah bangsa Indonesia. Sekaligus juga bentuk kemanusiaan seperti di sila kedua ya itu Pak ya. Kalau Iya, kita membantu sesama kita membantu kan. sesama. Baik, kita akan bicara mengenai sila kelima Pak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Nah, Indonesia. Nah ini kasus korupsi masih menjadi cerita yang umum kita dengar di pemberitaan, dan juga ada ketimpangan pembangunan di daerah tertentu yang pembangunannya lebih cepat daripada daerah-daerah lain. Bagaimana Bapak melihat sila kelima ini? Ya, saya ilustrasikan saja Mbak Dian ya. Kalau kita baru kawin ya, baru berumah tangga, tentu tidak sempurna semua apa yang kita cita-citakan. Ya, ingin berumah tangga yang bahagia, punya rumah, punya kendaraan dan sebagainya, tidak begitu. Begitulah kira-kira bangsa Indonesia ini. Ya, nah 77 tahun Pak? ya 77 Waktu yang tahun cukup memang lama? luar biasa. Amerika itu sudah berapa ratus tahun. Ratusan Pak ya? Kita tidak bisa ke umur dengan umur manusia, Mbak oke. Dian. Ini kan walaupun sebenarnya ada negara yang lebih cepat daripada kita. Nah ini persoalan adalah tadi, kalau nilai keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menjelma dalam diri kita, kita tidak akan mau. Saya Dian, cantik Dian ini dan sebagainya. Tentu saya tidak ganggu kecuali sah. Dia dengan Dian sah, saya boleh kan begitu. Dian juga merasa senang. Tapi kalau kita ganggu Dian, itu kan sudah mengganggu hak asasinya orang dan melanggar hukum kan begitu. Inilah korupsi yang terjadi di Indonesia luar biasa. Ya, saya tidak mau menyatakan bahwa korupsi budaya, tidak. Iya. Itu pelanggaran hukum yang harus memang kita harus selesaikan, baik melalui pendekatan hukum formal, yuridis formal, atau melalui pendidikan. Asosiasi Dosen Pancasila ini adalah memberikan kontribusi agar supaya anak didik kita menyadari bahwa perbuatan korupsi itu adalah perbuatan melanggar hukum yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara. Menyinggung tadi bahwa belum seluruhnya adil, ya itulah barangkali karena ada korupsi sehingga belum adil semuanya itu. Seandainya tidak ada korupsi, insya Allah akan lebih banyak keadilan yang akan Keadilan tercapai. sosial itu bisa terwujud begitu Pak Dr. Ali. Ya, Baik. insya Allah. Nah, saya akan ke Pak Kaban. Pak Kaban, menanggapi tadi apa yang juga Pak Kaban sudah sampaikan di awal, bahwa ideologi Pancasila ini sesungguhnya adalah ideologi yang bisa berdampingan. Nah, ini adalah hal yang menarik saya tangkap. Karena artinya, apakah ideologi Pancasila ini ketika ada hal-hal yang berubah, yang tidak terelakkan tentunya, perubahan zaman, era digitalisasi yang tidak terelakkan, kemudian bagaimana ideologi Pancasila ini, apakah sifatnya akan benar-benar menutup diri, atau seperti Bapak katakan tadi dapat berdampingan, itu seperti apa? Saya kira begini, bahwa saya katakan tadi bahwa Pancasila ini hidup di tengah masyarakat global, di mana masyarakat global ini hidup ideologi lain. Ada namanya kapitalisme, liberalisme, sosialisme, dan ideologi-ideologi keagamaan lainnya. Tentu kita dengan ideologi kita sendiri. Dengan ideologi kita ini dalam rangka memperkuat dan sesuai dengan karakter bangsa. Karena itu dia lahir dari bumi pertiwi ini. Kenapa demikian? Karena bangsa Indonesia ini adalah masyarakat yang majemuk. Ribuan penduduk, ratusan juta penduduk, ya. Puluhan, ratusan bahasa, banyak agama, dan berbagai kemajemukan kebanyakan. Ini hidup di dalam sebuah wadah yang namanya ideologi Pancasila. Artinya ideologi Pancasila ini dapat menerima perubahan kondisi. Iya, begitu. iya. Jadi memang Pancasila ini bisa sesuai dengan kondisi zaman. Nah, saya katakan tadi, banyak negara bisa bubar. Banyak negara konflik karena ideologinya tidak mampu mengakomodir itu. Pancasila mengakomodir keragaman, kemajemukan, dan berbagai hal, termasuk tadi keadilan sosial. Di mana pemerintah senantiasa berusaha bagaimana kemerdekaan yang kita raih dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai kebijakan
untuk meraih keadilan sosial. Di antaranya ada yang namanya bantuan langsung kepada masyarakat, dana alokasi desa, dan berbagai kebijakan yang langsung menyentuh kepada masyarakat langsung. Baik. Hanya sayang ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sehingga menjadi tidak sampai aman itu kepada masyarakat. Baik, Bapak-Bapak sekalian, kita tidak terasa sudah ada di akhir dari sesi dialog kita. Namun sebelum menutup, saya ingin menanyakan hal yang penting sebenarnya. Dan juga sekaligus Bapak-Bapak dapat memberikan sedikit kesimpulan mengenai, Pak, kalau bicara mengenai Pancasila ini mungkin kita bisa hafal begitu, bahkan di luar kepala, mengenai butir-butir pengamalan Pancasila. Namun bagaimana caranya sampai kognitif pengetahuan kita itu kemudian sampai ke afeksi kita atau ke rasa kecintaan kita agar benar-benar Pancasila ini bukan sekedar menjadi hanya hafalan. Kalau untuk pegawai negeri baru yang mau tes itu biasanya disuruh hafal TWK begitu. Bagaimana kemudian Pancasila ini bisa mendarat di afeksi kita atau rasa kita untuk kita bisa terapkan. Dan juga sekaligus menutup pembicaraan kita pada malam hari ini, silahkan saya ingin menanyakan pendapat dari Pak Dr. Ali dulu, kemudian nanti sampai kepada Pak Dr. Alimuddin. Begini Adek, negara kita adalah negara hukum, maka tegakkan hukum sebaik-baiknya. Faktor penegakan hukum itu menurut Surjana Sukomto itu ada yang berpengaruh, yaitu hukumnya itu sendiri baik tidak, kemudian penegak hukumnya, ya, kemudian masyarakatnya. Walaupun penegak hukumnya baik, kalau masyarakatnya tidak mau, nah, jadi itulah yang harusnya di masyarakat itu terjadi. Pemerintah harus adil dan menegakkan hukum, ya kan begitu. Masyarakat juga harus ikut serta dalam menegakkan hukum, jangan berpangku tangan. Baik, artinya harus ada andil dari baik pemerintah dan juga masyarakat, begitu Pak Dr. Ali ya. Baik, karena waktu kita terbatas, saya akan ke Pak Dr. Pak Kaban maksud saya. Jadi tanpa kita sadar, sebenarnya kaum, lebih khusus ya kepada kaum milenial, sudah menerapkan sebenarnya nilai-nilai Pancasila, nilai cinta tanah air misalnya. Belajar yang baik bagian daripada cinta tanah air. Bersih-bersih lingkungan bagian daripada cinta tanah air. Dan yang tidak kalah pentingnya di antara kaum milenial ini adalah menjaga keseimbangan di dalam beragama. Bahwa kita hidup dengan agama lain. Oleh karena itu, dengan kehidupan yang berimbang, bahwa ada agama lain yang kita hidup berdampingan, maka kita harus senantiasa menjaga apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi, itulah yang kemudian dikenal dengan moderasi, keseimbangan di dalam hidup sehingga tidak terjadi konflik. Moderasi beragama, baik. Ya. Terima kasih Pak Kaban. Lalu Pak Dr. Alimuddin. Ya, kalau saya kira ini mesti kita harus kerja lagi ya, harus kerja untuk menyampaikan lebih banyak ke masyarakat. Kita punya sekarang semua kerja kita kan di tangan ya. Di HP ini harusnya siapapun yang tahu bisa cerita tentang bagaimana Pancasila. Iya, saya kira milenial sekarang kita punya YouTube, punya apa semua, sampaikanlah. Ada waktu kita sampaikan Pancasila begini, apa yang penerapannya. Ya, tadi kalau bicara keadilan menurut saya belum adil. Karena negara ini dikuasai oleh beberapa orang. Baik, itu yang menjadi closing statement dari Pak Dr. Alimuddin. Baik pemirsa, kita berada di sesi akhir dari perbincangan kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk narasumber kami yang sudah hadir di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah, Bapak Fahrudin, maksud kami Fahrudin D. Yambas selaku Kepala Badan Kes Bangpol Sulawesi Tengah. Terima kasih Pak Fahrudin. Dan juga ada Pak Dr. Haji Muhammad Ali Jenah, Magister Hukum selaku pengurus Asosiasi Dosen PPKN Sulawesi Tengah dan juga dosen Pancasila. Terima kasih Pak Dr. Ali. Lalu juga ada Pak Dr. Insinyur Alimuddin Pak Ada MS selaku Ketua Komisi 4 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Juga tadi bersama dengan kita bergabung Ibu Hajah Endah Wahyuning Asih selaku Ketua Umum AD Asosiasi Dosen PPKN Sulawesi Tengah, dan saya Dian Merdekawati. Pemirsa, mengakhiri dialog kami pada malam hari ini. Pemirsa, kiranya apa yang sudah kita bahas dan kami bahas pada malam hari ini di layar kaca Anda dapat menambah wawasan Anda dan juga terutama semakin menambah kecintaan Anda dan juga afeksi Anda kepada Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat. Saya Dian Merdekawati, mohon pamit. Kita jumpa dalam program Bicara Langsung lainnya. Sampai jumpa.